selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Agustina Purnamasari. Saya D3 Kebidanan Stikes Kapuas Rayati Sintang semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suntik kombinasi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, pertama kita harus mempersiapkan alat. Yang pertama ada tensimeter, stetoskop, timbangan badan, kemudian ada spuit 3 cc dan ada kapas alkohol serta siklo. Kemudian selanjutnya ada langkah kerja yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebelum kita melakukan itu, kita harus menyapa pasien dan memperkenalkan diri. Selanjutnya kita melakukan anamnesa dan inform consent, surat persetujuan, dan selanjutnya kita pastikan tidak ada kontraindikasi penggunaan alkon suntikan pada peserta aktif. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan agar tidak ada tanda bahaya atau komplikasi pada peserta aktif atau peserta baru. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat tanggal kunjungan ulang pada PA. Selanjutnya, bila terlambat lebih dari 7 hari, anamnesa bila tidak ada melakukan senggama atau menggunakan kontrasepsi lain seperti kondom, coitus interruptus, dapat diberikan suntikan ulang. Nah, baru selanjutnya kita mempersiapkan alat-alatnya. Setelah kita mempersiapkan alat tersebut, kita dapat melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, baru kita buang dan buka tutup pial yang menutupi karet. Kemudian selanjutnya kita perhatikan apakah dia sudah expire atau tidak. Apabila dia tidak expire, kita dapat lakukan kocok dengan rata. Kemudian hindarkan terjadi gelembung yang ada udaranya. Kemudian pastikan tidak ada lagi endapan di dasar botol tersebut. Kemudian selanjutnya kita desinfeksikan kapas yang ada di bagian pial, kemudian dibasahi dengan alkohol yang 60-90%. Baru kita biarkan dia sampai kering. Nah, selanjutnya kita buka bungkus plastik, jarum, dan sempritnya. Kemudian kita dapat menyedot obatnya dalam semprit tersebut. Kemudian kita buang udara dan spritnya dengan memasang semprit tegak lurus. Setelah itu kita dapat mengetuk batangnya. Kita dapat mencabut atau kita lepaskan jarum di vial tersebut. Kemudian kita posisikan pasien tersebut. Setelah kita posisikan, kita jangan lupa menjaga privasi pasien seperti tutup pintu, jendela, dan sampiran dan sebagainya. Kemudian kita desinfeksikan lokasi penyuntikan seperti bokong atau lengan. Kemudian kita biarkan hingga kering. Selanjutnya kita berikan suntikan sesuai dengan petunjuk klinis, yaitu IM, intramuskular dalam. Dan selanjutnya kita dapat tekan dorong hingga habis. Selanjutnya kita jangan memijat daerah yang akan disuntik. Kemudian jangan mematahkan atau membengkokkan jarum suntik. Gunakan teknik satu tangan. Kemudian selanjutnya, setelah kita menggunakan teknik satu tangan, kita dapat membuang jarum ke dalam kotak atau tempat yang tahan sobek atau tusuk. Nah, ini misalnya seperti kayu, botol plastik, atau kaleng. Nah, selanjutnya tentukan tanggal kunjungan ulang tersebut, pasien tersebut. Kemudian kita bisa memberikan siklo atau siklogeston 25 mg atau medroksiprogestin asetat atau 5 mg estrogen siprapat diberikan tiap 4 mg. Kemudian kita juga menjelaskan tanggal kunjungan ulang pada pasien tersebut untuk datang kembali. Nah, setelah itu kita juga menjelaskan efek samping dari suntikan yang telah kita berikan kepada pasien tersebut. Kemudian kita juga dapat melakukan dokumentasi pada register KB atau kartu klien sesuai dengan yang telah dilakukan tadi. Kemudian kita memberikan alat atau obat yang sudah kita berikan, kita bereskan kembali. Kemudian selanjutnya langkah yang terakhir kita mencuci tangan. Baiklah,
Sekian bagaimana cara memberikan suntik kombinasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, semoga bermanfaat.